Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI bersama Partai Gerindra menggelar rapat kerja wilayah Korwil Jawa Barat di salah satu aula pertemuan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Rapat tersebut digelar untuk menjalin silaturahmi antar sesama serikat buruh di Sukabumi dengan salah satu partai politik yang terbilang besar namanya yaitu Partai Gerindra. Acara yang dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Sukabumi dari Partai Gerindra, perwakilan Disnaker, serta para ketua dan pengurus serikat buruh dari setiap perusahaan di Sukabumi yang bernaung dalam KSBSI. Dengan terselenggaranya rapat kerja tersebut, diharapkan menjadi suatu perubahan untuk para buruh, yang biasanya hanya deklarasi di jalan, kini di dalam ruangan, dan mulai merambah ke dunia politik. Karena buruh dan politik dinilai harus berdampingan, agar kesejahteraan para buruh pabrik bisa lebih diperhatikan, dan lebih baik lagi. Ketika kita membicarakan sebuah konsep perjuangan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya peran politik. Bahwa ternyata hari ini kita sadar, segala bentuk kebijakan-kebijakan yang membawa arah nasib buruh itu ditentukan oleh politik. Upah, politik. Harga kebutuhan, politik. Maka ketika kita selama ini hanya menggelorakan sebuah perjuangan di jalanan dengan berpanas-panasan, berteriak di mobil komando, hari ini kita berteriak di dalam sistem. Setuju kawan-kawan? Dalam acara tersebut membahas banyak hal, diantaranya, membahas terkait upah minimum regional untuk buruh pabrik di Kabupaten Sukabumi, di mana pada tahun 2023, buruh pabrik akan mengalami kenaikan gaji sekitar 7,8%, yaitu menjadi Rp3.351.883,19. Dari Cibadak, Dahlia Radar Informasi mengabarkan. Untuk ke depannya Pak, harapannya untuk para buruh seperti apa Pak? Ya tentunya kita lebih berpikir bagaimana menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, lalu bagaimana juga kita berbicara tentang kesejahteraan, ya kan, bukan hanya sebatas faktor upah, tapi bagaimana pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti sembako murah, ya kan, lalu bagaimana juga dengan kesejahteraan kesehatannya, lalu pendidikan anak-anaknya, dan itu semua harus terpikirkan, dan bagaimana caranya kita menyampaikan aspirasi itu melalui politik. Nah, untuk pendapat Bapak untuk kenaikan UMK di tahun 2023 itu sudah sesuai atau belum, Pak? Kalau mengatakan sesuai dengan kebutuhan tentu tidak, akan tetapi kita selalu mengatakan begini, bahwa ketika ada sebuah kebijakan tahun kemarin dengan tidak menaikkan upah, itulah yang dikatakan kita adalah kejahatan. Kenapa maksud dengan kejahatan? Kebutuhan hidup itu terus naik, sementara upah tidak naik. Hari ini ada kenaikan, terlepas itu berapa persen, ya kan, paling tidak kita sudah melakukan perjuangan. Tapi kita kalau dikatakan cukup, ya kita sudah bisa melihat kenaikan ongkos, lalu tentang kebutuhan hidupnya itu naik melebihi upah yang diterima.